Indonesia bisa. Indonesia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun yang sudah monitor mungkin dari pagi dan juga melalui terestrial kita atau melalui YouTube. Kali ini Rudi hadir kembali di Dialog Indonesia Bisa bersama BPJS Kesehatan. Seperti biasa enggak sendirian. Biasa kalau sama cewek ya, kali ini sama cowok nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Rudi. Siapa namanya? Seperti biasa ya pendengar ya, saya David. Kali ini bisa menemani Mas Rudi dalam edisi siar pagi ini bersama Indonesia Bisa bersama BPJS. Dan juga kita tidak sendiri ya, Rudi ya. Untuk hari ini kita akan kedatangan tamu dari BPJS, Bu Suhrotul Aini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Selamat pagi Bu Suhro atau Bu Aini nih panggilnya? Nini. Oh, Bu Nini ya. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Siap mengedukasi para pendengar Pro 1 ya. Oke, selain Bu Suhro, Bu Nini ada juga dari subkoordinator penyediaan dan operasional puskesmas dan rumah sakit Dr. Ulfa Kusuma Dewi, cuman masih berhalangan karena traffic mungkin ya. Kita mulai dulu aja. Kita mulai dulu aja untuk dialog kita kali ini dengan tema prosedur pelayanan kesehatan. Pertama-tama mungkin kita kasih latar belakang dulu kepada pendengar Ibu ya. Layanan yang ada di BPJS itu seperti apa? Apa aja yang disediakan layanan BPJS? Paling baru mungkin, monggo. Ya, terima kasih. Mas siapa Mas? Mas David. Oh, Mas David. Soalnya belum kenalan. Oh iya. Monggo. Iya. Nyapanya apa nih? David aja gak apa-apa atau Mas. Pendengarnya. Oh iya pendengar atau pemirsa, soalnya kita juga live di YouTube, monggo. Ya, untuk pelayanan atau manfaat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ini mulai dari promotif, kemudian preventif, rehabilitatif sampai dengan kuratif. Nah, kemudian kalau alurnya bagaimana sih peserta JKN ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, pada saat peserta JKN ini membutuhkan pelayanan kesehatan, nah si peserta ini harus datang dulu ke Vaskes tingkat pertamanya. Jadi semua peserta kami itu kita daftarkan ke FKTP, Vaskes tingkat pertama. Nah, Vaskes tingkat pertama ini ada siapa saja? Ada mulai dari puskesmas, kemudian klinik Pratama, kemudian dokter praktek perorangan dan dokter gigi perorangan seperti itu. Semua. Jadi Mas David mungkin kalau terdaftar sebagai peserta JKN kan ya, iya, sudah ya. Terdaftar alhamdulillah. Kemudian nanti itu bisa dilihat nih di mobil JKN dia terdaftar di mana. Nah, ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan harus datang ke Vaskes pertamanya dulu. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung loncat misalkan ke rumah sakit gitu, nggak bisa ya? Kecuali dalam kondisi gawat darurat. Nah, kalau kondisi gawat darurat boleh langsung datang ke Vaskes terdekatnya. Gitu ya. Jadi di luar kondisi darurat itu kita nggak bisa langsung melompat ya ke layanan tingkat lanjut lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, untuk kondisi darurat sendiri Bu, itu kriterianya seperti apa? Kondisi darurat ini sebenarnya yang menentukan keadaan apakah peserta ini termasuk menderita gawat darurat atau tidak adalah dokter yang merawat di FKRTL atau di Vaskes tersebut gitu ya. Jadi dokternya yang menentukan apakah kondisinya ini adalah kondisi gawat darurat. Jadi misalnya mengancam nyawa gitu. Kemudian membahayakan diri dan orang lain. Nah, intinya dokternya yang menentukan keadaannya seperti itu. Oh iya, jadi untuk tingkat
kegawat daruratannya tadi itu ditentukan oleh dokter di UGD. Jadi bukan BPJS Kesehatan, juga bukan peserta. Hmm. Jadi yang menentukan adalah dokternya. Oh iya, jadi peserta cuman mungkin memberi informasi ya. Iya. Keluhannya seperti apa, apakah nanti keputusannya lanjut dirujukkah atau seperti apa, itu tergantung dari Jadi dokternya. kalau misalnya tadi tidak gawat darurat, berarti kan datang ke puskesmas, ke klinik Pratama ataupun ke DPP gitu ya. Nah di sana juga tentunya Vaskes ini mampu ya untuk menyelesaikan penyakit-penyakit yang sesuai dengan kompetensinya di FKTP tadi. Nah ketika misalnya ternyata si penderita ini memang menurut dokter, sekali lagi ya, menurut dokter di FKTP memerlukan pelayanan yang lebih lanjut atau pelayanan spesialistik. Nah itu baru bisa dirujuk ke FKRTL. FKRTL-nya ini bisa rumah sakit atau bisa klinik utama. Oh jadi selain rumah sakit itu ada klinik utama juga klinik ya? utama. Kalau yang FKTP klinik Pratama. Oh iya. Jadi untuk FKTP itu umumnya di puskesmas ya. Yang di pelayanan yang di FKRTL ini adalah pelayanan yang spesialistik. Gitu. Jadi memang dilayani oleh dokter spesialis. Jadi bukan lagi dokter umum gitu ya? Dokter umum. Oke. Dokter spesialis. Untuk ini kan harus datang itu ada persyaratan yang harus dipenuhi nggak sebelum sebelum berobat? Adakah persyaratan yang harus dibawa kah, KK atau apa? Jadi pada saat cukup menunjukkan KTP saja atau menunjukkan KIS digital. Nggak pakai fotokopi, nggak perlu fotokopi KK, nggak perlu fotokopi KTP, tapi cukup menunjukkan KTP yang isinya adalah nomor NIK, ya nomor induk kependudukan seperti itu. Jadi nggak perlu. Dan dipastikan bahwa yang perlu dipastikan oleh peserta adalah membayar iuran tepat waktu agar kepesertaannya tetap aktif. Kalau kepesertanya aktif, tinggal menunjukkan KTP KIS digital aktif kan, berarti kalau dia membayar itu bisa berhak dapat layanan. Nah, untuk mengetahui kepesertaan kita itu aktif itu gimana, Bu? Bisa dicek di mana kah? Untuk bisa mengetahui kepesertaan aktif bisa mengecek di mobile JKN, di info peserta itu nanti kelihatan pesertanya ini aktif atau tidak. Nah, kalau misalkan ini pesertanya tersebut belum aktif katakanlah, itu kalau misalkan gawat darurat masih bisa mengakses BPJS nggak? Pakai pelayanan BPJS? Yang bisa mengakses itu ketika kartunya aktif. Jadi kalau tidak aktif berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan. Nah, kalau misalkan baru aktif cuman belum ada seminggu mungkin Ibu ya, itu bisa nggak memanfaatkan BPJS, layanan BPJS? Baru aktif belum seminggu maksudnya gini? Maksudnya gimana? Kita baru daftar, cuman belum ada seminggu, namun itu udah aktif. Sudah membayar iuran? Sudah, iuran pertama sudah. Itu bisa nggak Bisa. Oh bisa ya. Jadi ketika sudah membayar iuran pertama, kemudian statusnya aktif, itu berhak dapat layanan. Oh jadi nggak ada masa tunggu ya? Setelah bayar iuran ya Pak? Oh jadi setelah bayar iuran itu tidak ada masa tunggu untuk mengakses layanan BPJS-nya. Oke. Nah, sistem rujukan pelayanan tadi Bu ya, kan melewati puskesmas terlebih dahulu. Nah, untuk mungkin kan yang tadi ya, sebelum datang kan harus memastikan kepesertaan kita aktif. Nah, kalau misalkan kan nggak semuanya orang pakai BPJS ya, maksudnya aplikasi mobile JKN, nggak semua paham. Nah kira-kira ada nggak mekanisme lain yang bisa dilakukan untuk mengakses layanan BPJS tersebut? Dengan menggunakan KTP tadi? KTP tadi ya? Ya, dengan menggunakan KTP mereka petugas di fasilitas kesehatan bisa melihat status keaktifannya. Jadi nggak harus lewat ini ya, nggak harus lewat KTP.
Nggak harus lewat mobile JKN. Cukup membawa KTP, nggak perlu bawa lain-lain ya, kakak gitu nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi cukup tunjukkan KTP atau KIS digital saja, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa Bapak Ibu adalah peserta JKN, dan pastikan membayar iuran tepat waktu sehingga pesertanya tetap aktif. Oke, jadi berarti monggo Mas Rudi ada? Iya, Mas David, sebelum kita lanjut, kayaknya kita break dulu. Kita berhibur dulu. Satu buah lagu. Oke. Oke, siap. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Dan juga sudah ada Dr. Ulfa Kusuma Dewi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana Bu, macet hari ini? Atau nggak macet sih, cuman apa ya, riweh. riweh? Kegiatannya lumayan nih Dinas Kesehatan Iya. hari ini. Jadi cukup penuh Ibu ya. Iya, betul. Iya, terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya. Iya. Iya, kita mungkin lanjut ya ke dialog kita tadi. Kita lanjut topik dari prosedur pelayanan kesehatan
di BPJS Kesehatan. Untuk pendengar, kita undang juga untuk berpartisipasi di dialog kita pada pagi ini. Bisa lewat saluran telepon kita di 0351 459 198. Pendengar juga bisa langsung lewat WA ataupun SMS di 0811 366 9907. Atau pendengar juga bisa berpartisipasi di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Pendengar bisa langsung bertanya atau berkonsultasi seputar mungkin yang informasi yang belum dipahami dari pelayanan BPJS Kesehatan. Oke, kita sudah kedatangan Dr. Ulfa ya. Mungkin ini Bu, Ibu kan selaku subkoordinator penyediaan dan operasional puskesmas dan rumah sakit ya. Nah, selama ini mungkin kendalanya dari yang sering ditemui di lapangan itu kendala seperti apa sih? Masyarakat kurang mengerti persyaratan segala macamnya atau seperti apa? Monggo. Ya sebenarnya kalau kendala nggak terlalu banyak ya Mas. Cuma memang harus dipahamkan bahwa masyarakat itu yang menentukan gitu ya, dirujuk atau enggak, terus kemudian ini gawat darurat atau enggak, itu dokter. Karena memang kalau kita bisa bilang nggak bisa penyakit ini gawat nggak gawat atau perlu dirujuk nggak dirujuk, nggak pakai Google ya. Oh iya. Jadi pakai ini pakai di pemeriksaan. Oh. Kenapa kita pakai pemeriksaan dokter yang meriksa? Dokter itu bisa menentukan sebenarnya ini perlu dirujuk nggak. Pertama dilihat dari kemampuan dokternya sendiri gitu ya. Karena kita dokter yang di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu baik dari puskesmas, klinik maupun itu dia bisa menentukan, oh ini saya bisa nih pasien ini bisa disembuhkan oleh saya gitu, karena mungkin tidak terlalu parah gitu. Terus kemudian kemampuan dari mungkin lab atau pemeriksaan penunjang yang ada di fasilitas pelayanan itu. Nah itu kan kita bisa lihat ya, untuk beberapa klinik bisa dirujuk ke lab tersendiri, ataupun kami yang di puskesmas bisa punya lab sendiri. Nah itu kami bisa periksa di situ dulu, kemudian disimpulkan gitu dari hasil pemeriksaan, oh ini nggak perlu dirujuk, oh ini perlu dirujuk, seperti itu. Dan beberapa alat sebenarnya sudah ada kok di di puskesmas, kayak EKG untuk periksa jantung, terus kemudian USG untuk periksa ibu hamil tuh ada sebenarnya, kita juga udah punya. Jadi untuk di Kota Madiun insya Allah fasilitas di puskesmas juga sudah cukup oke gitu ya. Jadi sebenarnya makanya kalau ketentuan untuk dirujuk atau enggak itu sesuai dengan kewenangan dokter gitu. Biasanya yang menjadi parameter utama Bu, ada nggak sih syarat-syarat tadi Bu Bu Nini sudah menyebutkan kalau itu membahayakan bagi pasien dan juga orang lain. Nah selain itu ada nggak sih syarat-syarat ketika pasien itu butuh dirujuk? Enggak sih. Jadi kan sebenarnya untuk BPJS ini udah gampang ya. Selama kita bawa KTP gitu ya, atau kita nggak bawa KTP pun ada, mungkin ada KTP digital, ada kartu kes digital, ada atau yang sebenarnya kan nggak selalu harus bentuknya fisik ya sekarang itu. Itu datang terus kemudian bisa masuk rekam medis. Rekam medisnya sekarang juga sudah elektronik rekam medis di seluruh puskesmas maupun FKTP di Kota Madiun. Kemudian kita bisa nge-link. Begitu masuk aplikasi dilayani sesuai standar ya, kita punya standar, standar kemudian diputuskan ini masuk dirujuk atau tidak. Nah itu langsung kita rujuk gitu. Jadi seperti itu. Atau misalnya gitu ya, misalnya habis operasi kemudian dia bawa pulang itu kan pasti dikasih resume medis namanya, rekam medis gitu kan. Resume medis itu namanya rangkuman medis. Resume itu ringkasan. Nah ringkasannya itu dibawakan. Nah itu bisa dia langsung kontrol tanpa harus diperiksa lagi. Kenapa? Karena kalau namanya kontrol pertama itu memang harus di mana ya? Harus di dokternya yang memeriksa. Tapi untuk kontrol berikutnya itu nggak selalu harus di rumah sakit, bisa aja di rumah. Atau kalau misalnya tindakannya terlalu ringan, ada kan tindakan ringan sebenarnya, cuma tinggal buka jahitan aja gitu. Nah, itu juga bisa di puskesmas. Jadi emang tergantung kondisi pasien sih Mas, untuk kita dirujuk atau enggak. Bener-bener kita akan lihat ini kita sebenarnya bisa ngelayani nggak sih. Kalau kita bisa ngelayani kenapa harus dirujuk? Pertanyaannya kan gitu ya. Toh kita sama-sama dokter, sebenarnya kita tahu juga karena kita dokter ini kan sudah tahu
pelajaran umumnya ya, dan kita udah bisa ngukur, oh ini kita bisa nih nanganin, oh ini nggak bisa, itu sudah kita udah tahu sebagai dokter, Sudah itu mafhum lah ya. iya, itu sudah pekerjaan sehari-hari kan dia. Oh ini perlu dirujuk nih karena penyakitnya emang agak khusus gitu ya, memang harus mendapatkan terapi khusus dari dokter. Oh obatnya ini memang bukan obat dari PPK 1. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu sudah ditentukan obat untuk puskesmas itu jenisnya A, B, C, D. Nah untuk rumah sakit obatnya A, B, C, D itu udah ada standarnya. Jadi makanya kita penyediaannya itu obat juga sesuai dengan standar yang dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi puskesmas ini obatnya jelek-jelek nggak gitu. Oh iya, jadi nggak ada ya diskriminasi kualitas, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi emang udah di standar. Jadi udah ada standarnya puskesmas itu obatnya ini, rumah sakit obatnya ini begitu. Makanya kita ngelihat tuh dari standarnya sudah ditentukan, terus yang sudah kita sesuaikan itu ya sudah kita sediakan. Nah itu bisa nggak kita ngobatin gitu. Oke. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan YouTube mungkin Rudi ya. Siap. Oke. Sudah banyak nih yang sudah ada beberapa yang udah gabung di akun YouTube kita RRI Madiun. Sudah ada dari Krisnanda, katanya apa aja sih penyebab masyarakat yang masih tidak mau menjadi peserta JKN? Kayaknya itu ada banyak faktor ya Bu ya, entah itu faktor ekonomi mungkin atau tapi kalau pegawai atau karyawan instansi udah wajib otomatis wajib. Nah itu gimana Bu? Mungkin ada pernah punya pengalaman, ada yang ngeluh, Bu saya belum bisa jadi peserta BPJS nih karena ini, itu gimana Bu? Monggo pun ini. Iya. Kalau di Kota Madiun sudah UHC 100%, harusnya seluruh penduduk Kota Madiun sudah terdaftar sebagai peserta JKN seperti itu. Jadi udah 100% ya coveragenya ya? Iya. Oh, itu 100 lebih, Pak. 100 lebih malah. 100 lebih. Itu sisanya lebihnya di siapa tuh? Penduduk mana tuh? Jadi itu untuk Kota Madiun aja atau Madiun Raya, Bu Nini? Kota Madiun saja. Oh, Kota Madiun aja ya. Kota Madiun saja. Kemudian kalau Kabupaten Madiun juga sudah UHC 98%. Oh ya, tinggal sedikit lagi lah ya. Oke. Jadi untuk pesertanya mungkin nggak ada ya, tidak mau menjadi khususnya Kota Madiun ya, nggak ada yang masih tidak mau, itu nggak ada karena sudah 100%, bahkan lebih kata Bu Ulfa tadi. Lanjut lagi Bu. Terus dari Kalesia Ayu katanya mau tanya Bu, kalau sudah daftar BPJS kelas 2 mau turun kelas apa bisa? Kalau bisa apa aja ya Bu syaratnya? Terus ada dari Pitbos katanya dia BPJS kelas 2, kalau mau naik kelas 1 apa syaratnya atau tinggal nambah biaya per bulannya aja Bu? Nah ini yang satu pengen turun Bu, yang satu pengen naik. Nah itu gimana Bu? Ya, perubahan kelas rawat ini bisa dilakukan setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun? Ya, baik turun ataupun naik. Itu setelah terdaftar BPJS Bu ya? Setelah 1 tahun baru bisa. Syaratnya apa? Syaratnya Bu? Syaratnya bisa dengan ini aja, melalui Pandawa. Jadi nanti tinggal chat aja di sana halo gitu, nanti muncul mau informasi atau mau layanan yang lain, tinggal dipilih aja mau ngapain di situ, mau perubahan kelas rawat, kemudian atau mungkin penambahan peserta juga bisa. Jadi tidak harus datang ke kantor, tapi bisa juga melakukan melalui Pandawa tadi. Nah, Pandawa itu nomornya mungkin bisa diinformasikan, mungkin ada yang belum belum familiar dengan nomor Pandawa Bu, jadi nanti bisa langsung di ini untuk pendengar. Pandawa ini merupakan chat yang di merupakan WA ya. Chat WA. Chat WA yang disediakan untuk peserta BPJS oleh BPJS agar pelayanannya lebih cepat dan lebih efektif gitu. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor. Bisa dari rumah. Menghemat bensin juga. Dari mana saja. Dari mana saja. Dari mana saja. Nomornya berapa Bu? 0811 81 65 165. Nah, itu dicatat tuh. 0811 81 65 165. Jadi tinggal chat, mau turun kelas, mau naik kelas atau mau nambah bisa. Yang penting udah 1 tahun.
Kalau kurang dari itu jangan dulu, ditahan dulu di kelasnya masing-masing ya. Lanjut. Terus dari Printel katanya mohon bertanya bagaimana penggolongan kelas pada ASN P3K. Nah, aduh ini agak melenceng dikit nih Bu. Apakah sama dengan PNS? Karena rekan saya PNS golongan 3 mendapat BPJS kelas 1. Oh, sedangkan P3K golongan 9 mendapat kelas 2. Itu apakah dari BPJS-nya emang udah ada aturannya atau dari instansinya sendiri Bu? Yang termasuk penggolongan itu? Monggo. Gimana Bu? Agak melenceng ya ini ya. Ya, agak melenceng. Ya. Jadi kalau PPU, kalau PNS memang ada ketentuannya. Jadi golongan berapa itu masuk di kelas berapa itu ada ketentuannya. Jadi sudah di luar Jadi BPJS lah tentunya ya. ketika didaftarkan itu kan sudah jelas ya statusnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya PPU itu berdasarkan gaji dan sebagainya yang didaftarkan oleh pemberi kerjanya nanti ditentukan di sana. Berdasarkan penghasilan juga bisa. Iya, ditentukan dia masuk di kelas berapa. Kelas perawatan kelas 1 hanya kelas 1, kelas 2. Seperti itu. Jadi sudah ada kriteria yang perlu dipenuhi ya untuk kelas tadi ya. Lanjut. Terus dari Andi Rian katanya kalau jadi peserta BPJS apa pas berobat itu sudah ditanggung sama obatnya? Kok banyak isu kalau pakai BPJS itu cuma dikasih resep aja, obatnya beli sendiri. Monggo Ibu. Bu Ulfa mungkin ini dari Bu Ulfa monggo. Untuk yang di fasilitas pelayanan tingkat pertama maupun di rujukan semuanya sudah ditanggung BPJS kecuali kalau minta naik kelas. Oh ya. Nah, gitu kalau nama meskipun sebenarnya sama BPJS sudah dilindungi tuh nambahnya juga nggak boleh banyak gitu ya. Dan jadi ada aturannya sengaja saya itu ya. 25% kalau nggak salah. Nambahin dikit ya Bu ya. Jadi sesuai indikasi medis intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya diperlukannya adalah obat A, B, C, D misalnya atau sampai pelayanan HD ataupun kemoterapi, ya itu dijamin selama itu memang diperlukan oleh peserta tersebut sesuai indikasi medisnya, bukan pesertanya minta. Jadi kalau pesertanya minta, dok saya minta, nah itu ya nggak bisa ya. Ya, itu nggak boleh. Sama kayak saya minta dirujuk, nah nggak bisa juga. Saya minta Ditambah obat ini A, gitu. B, C, D, E. Padahal menurut dokternya si peserta ini hanya perlu obat A, B, C. Misalnya seperti itu ya nggak bisa. Jadi kalau sesuai indikasi medis itu pasti dijamin, obatnya, kemudian dijamin sampai pelayanannya apapun gitu. Misalnya kelas 3 dia butuh hemodialisa, butuh cuci darah, itu dijamin, termasuk juga dengan obatnya seperti itu. Misalnya kelas 1 butuh ya sama, mau kelas 3 mau kelas 1 pelayanan yang didapat itu sama. Kecuali kalau dia dirawat, yang membedakan kelas rawatnya aja. Tapi untuk obat, kemudian labnya, kemudian tindakan yang dibutuhkan itu sama hanya. Mau kelas berapapun sama. Jadi enggak ada yang dibeda-bedakan lah ya. Sekali lagi enggak ada diskriminasi. Kecuali si pasien request. Nah, minta obat ini. Enggak bisa. Nggak bisa. Itu kewenangan dokter ya, ada ya Bu Kalau Ulfa di ya. Puskesmas Kota Madiun kita udah ngelarang dokter untuk ngurus sampai luar. Ya, kita nggak ngajin. Pokoknya kalau misalnya ini ya sesuai obat yang ada di puskesmas. Jadi tidak diresepkan ya Bu ya. Lebih diedukasi bahwa memang butuhnya si peserta Ya, itu ini. Obatnya gitu. ya itu. Kamu Itu udah cukup sebenarnya aja. Jadi sudah disesuaikan lah ya sama penyakitnya, sama kondisinya sudah disesuaikan. Jadi memang sudah ada standarnya ya. Jadi kita mengobati itu sesuai standar ya, bukan sesuai keinginan. Iya. Keinginan pasien. Karena udah ada aturannya, obat sakit ini diobat ini, sakit ini diobat ini sudah ada standarnya. Sudah ada pedomannya. Jadi dokter nggak boleh di luar pedoman itu sebenarnya. Jadi udah ada SOP-nya lah ya. Ya betul. Dari Dwi Wahyu Ningrum, penyakit apa aja yang tidak ditanggung BPJS? Penyakit apa tuh Bu? Wah, Bu Nini mungkin ini. Monggo. Kalau untuk hal-hal yang tidak dijamin tentunya Bapak Ibu pendengar nih bisa juga melihat di Perpres 59 tahun 2024 ya. Di sana banyak ada hal-hal yang tidak dijamin. Kalau penyakit apa aja selama itu sesuai indikasi medis dijamin ya Bu Ulfa ya. Iya, sebenarnya
kebanyakan penyakit itu tuh harus dijamin. Yang nggak dijamin Kecuali tuh mungkin ini, yang estetika. Oh, Ya, estetika. kemudian percobaan bunuh diri seperti itu, menyakiti diri sendiri itu tidak dijamin. Sama kecelakaan Ibu, Kecelakaan karena dijamin sama jasa dijamin raja. oleh jasa raja. Bukan yang nggak dijamin. Tapi dijamin sama pihak lain, jasa raja. Iya. Kecelakaan lalu lintas oleh jasa raja, kecelakaan kerja oleh BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Bukan yang nggak dijamin ya, Dijamin. Jadi ada porsinya masing-masing Iya, lah ya. betul. Oke. Untuk Jadi kalau nanya yang dijamin apa aja, ya banyak. Yang dijamin tadi yang sesuai Perpres 59 tadi. Misalnya nggak sesuai prosedur nih, harusnya dia tidak dirujuk, kemudian minta dirujuk, yang menjadi tidak dijamin seperti itu. Atau harusnya dia bisa ditangani di tingkat rujukannya ini kan berjenjang ya, berjenjang dari tingkat pertama dia datang ke vaskes tingkat 1 dulu, kemudian kalau nggak bisa tadi karena memang dokternya memang kasusnya adalah spesialistik oleh dokter dirujuk ke tingkat 2. Nah itu juga bisa. Tapi kalau ternyata tiba-tiba peserta saya mintanya mau dirujuk ke misalnya tingkat 3 gitu ya Bu ya, padahal di tingkat 2 itu bisa, itu nggak bisa, nggak dijamin. Jadi dia harus sesuai prosedur. Jadi kalau yang dijamin penyakitnya itu dijamin penyakitnya, cuman dia harus sesuai prosedur seperti itu. Prosedurnya tadi berjenjang, rujukannya berjenjang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kompetensinya misalnya dan sesuai dengan indikasi medis dari pasiennya, pesertanya. Misalnya si peserta ini membutuhkan setelah dia dirujuk ya di FKTP, kemudian nggak bisa ke tingkat 2 nggak bisa, nanti dia dirujuk ke tingkat 3 subspesialistik ya Dokter Ulfa ya. Nah kemudian ya mereka harus mengikuti itu, berjenjang seperti itu. Jadi, Misalnya mungkin untuk layanan spesialis Yang onkologi gitu ya, kanker belum sudah ada tapi terbatas Ya, masih di terbatas sini ya, di sini ada masih di sini terbatas. masih terbatas, sudah ada tapi terbatas. Tapi misalnya itu, nah dia harus dirujuk ke tingkat 3, bisa di rumah sakit yang tipe A mungkin atau tipe B yang mempunyai layanan tersebut gitu. Dan kita merujuknya berdasar merujuk itu kan butuhnya adalah deket ya, iya, ya kan? Namanya juga dirujuk, harusnya dirujuk ya ke yang terdekat gitu ya. Jadi ketika memilihkan tujuan rujukan, dokter di FKTP tentunya juga melihat aksesnya. Dia si peserta ini lebih dekat kemana seperti itu. Nah, untuk wilayah Madiun sendiri yang tingkat 3, rujukan tingkat 3 itu ada yang paling dekat mana, Bu? Jadi kami kalau di wilayah Madiun ini kan tadi terbatas ya, terbatas. Ada pelayanan-pelayanan yang memang belum bisa dilayani di sini. Jadi kami juga memberikan akses kepada peserta ini untuk bisa berobat ke tadi yang misalnya membutuhkan radioterapi, membutuhkan pelayanan yang lainnya ya di tingkat 3 itu bisa ke rumah sakit di Surabaya, Malang, kemudian juga di Solo seperti itu. Jadi yang paling dekat ya antara Solo sama Surabaya berarti ya. Jadi untuk Madiun Raya belum lah ya, yang tingkat 3 itu ya yang butuh beberapa ada yang belum bisa. Jadi beberapa sudah ada. Jadi kalau di sini ada, kita ya dicoba diselesaikan di sini kan, kasihan pasiennya. Lebih dekat. Pasiennya kalau harus dia ternyata di sini bisa, kenapa dia harus membuang waktunya untuk pergi ke tempat yang lebih jauh. Jadi sesuai kompetensi dari rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan punya layanan. Ada yang layanannya ada yang layanan nggak ada. Jadi bisa aja ke Ngawi atau kalau misalnya ternyata kita butuh bedah anak dan adanya di Ngawi, ya kita ngunjungnya ke Ngawi. Kayak gitu loh. Jadi bukan bukan dok saya pengennya dirujuk ke Jakarta. Nah itu bisa nggak? Nah nggak bisa ya. Gitu, karena bukan begitu karena memang kan kita pilih yang dekat, pilih yang yang memudahkan pasien lah sebenarnya. Jadi kenapa kok nggak bisa dirujuk ke Jakarta? Karena sebenarnya hitungannya itu Mutani Sudono bisa, ya harus dirujuk ke Sudono, nggak dirujuk ke Jakarta RSCM gitu misalnya, kejauhan lah ya. Kecuali kalau emang hanya RSCM yang bisa. Nah itu kan baru ke RSCM. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat yang paripurna itu Sutomo udah bisa. Udah bisa paripurna. Ya. Jadi mereka secara strata strata rumah sakit
Sutomo itu sudah paripurna. Udah paripurna ya, Paripurna, udah lebih dari memadai lah ya berarti ya ada kalau Rujukan Sutomo ya. nasional Rujukan wilayah nasional, timur. wilayah timur. Ya, jadi dia paripurna. Jadi udah semua pemeriksaan sama udah ditangani bisa secara- ya. Jadi meskipun gini Bu ya, meskipun pasien tersebut, peserta tersebut emang harus dirujuk, peserta tersebut nggak bisa memilih ya. Seketika milih harus misalkan kalau misalkan tadi ke Ngawi, kalau misal mau minta ke Surabaya gitu juga nggak bisa ya. Kalau misalkan Ngawi ada dan mampu gitu. Kalau harusnya kalau misalnya Ngawi ada dan mampu bisa aja ke Ngawi. Bisa Jadi aja. kita nggak akan karena kan hitungannya Ngawi itu masih tingkat 2 ya, bukan tingkat 3 kayak Surabaya ya. Ya kita ke Ngawi dulu. Oh, Kalau Ngawi. misalnya Ngawi memang udah nggak bisa baru dirujuk lebih ke Surabaya. Karena memang Sutomo itu kelas A ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita ngerujuk ke sana. Karena bayangkan ya, kalau kita sedikit-sedikit ngerujuk ke Sutomo, Penuh. penuh. Nanti yang harusnya hanya bisa dilayani di sana, Hmm. jadi nggak bisa terlayani kan? Akhirnya dikembalikan mungkin Iya, ya. Oh. jadinya gitu. Jadi bukannya kita nggak mau ngerujuk ke sana, tapi kita tuh harus melihat bahwa sana itu rujukan timur. Berarti artinya apa? Dari Papua itu juga bisa ngerujuk ke Sutomo karena memang kondisinya di sana nggak ada. Kalau kita sedikit-sedikit ngerujuk ke Sutomo, yang nanti harusnya dalam 1 minggu sudah tertangani bisa 2 bulan 3 bulan baru tertangani. Nah, seperti itu yang harusnya kita juga perhatikan ya ketika kita merujuk. Kenapa kok dokternya nggak mau? Bukan karena apa? Karena kita memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita merujuk. Iya, Kalau jadi- misalnya dekat sudah cukup ya, nanti cukup. Kembali memperhatikan situasi lah ya. Jadi nggak bisa langsung, apalagi tadi Sutomo juga rujukan timur, otomatis dari Surabaya ke timur, mulai dari Papua, NTB, Sulawesi juga berarti ya. Ya masuk. ke jadi wilayah timur, masuk Sutomo. Indonesia Kalau- bagian timur ya. Kalau asal minta ke situ ya malah rugi di pasien karena antriannya bisa Lebih lama. lama. Ya, betul. Nah, Seperti itu. akhirnya malah dirugikan. Jadi intinya sesuai kebutuhan tadi. Jadi butuhnya itu apa sih gitu? Dia butuh apa? Nah, kita carikan yang terdekat. Jangan sampai nanti tadi ke Sutomo nantinya malah nunggu lama dan sebagainya, malah telat ditangani gitu Nah, ya. telat. Nanti Itu BPJS lagi yang kena kan repot juga. Cek pesertanya, maksudnya seperti itu. Nanti bilangnya kalau sama BPJS nggak ditangani, Nah, karena iya. padahal sebenarnya nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. BPJS sudah menyarankan, cuman ya gitu. Masih ada lagi kah pertanyaan di YouTube? Rudy? Dari Cristiano Messi katanya saya tahu BPJS itu masih BPJS itu cuma beda fasilitas kamar rawat inap aja untuk kelasnya. Kalau obatnya sama aja. Terus dari Anton, mohon penjelasannya Bu untuk pasien jantung koroner dan sudah dipastikan ada penyumbatan dengan dilakukan angiografi dari rumah sakit tidak langsung melakukan pemasangan ring. Alasannya karena BPJS. Itu gimana Bu? Monggo. Dari Dr. Rufa. Oke gini, sebenarnya untuk pemasangan ring itu kan ada kriterianya cukup banyak ya. Gak segampang itu kita memasang ring. Dan ada juga waktu, waktu golden period. Golden period itu apa ya? Waktu emas ya. Jadi kalau kita kena sekarang itu paling bagus tuh dalam 1-2 jam langsung dipasang gitu. Nah itu kita makanya yang paling terdekat sini tuh adalah Tulungagung. Yang paling dekat sini ada Solo sebenarnya. Jadi ada golden period dan itu pun nggak, kadang-kadang pasien datang juga udah di periode telat. Jadi cuma dirasa terus dikerok-kerok itok terus nanti habis itu ternyata udah sampai ke kerusakan yang udah berat gitu loh. Sebenarnya kalaupun dipasang ring ataupun enggak juga enggak seperti itu. Jadi emang banyak pertimbangan gitu ya sebenarnya ketika kita melakukan pemasangan ring gitu ya. Enggak serta-merta oh ini harus pasang ring, oh ini enggak gitu ya. Gitu seperti itu. Jadi ada indikasinya, ada anunya. Sebenarnya kalau ditanyain bisa enggak sih pasang ring pakai BPJS, bisa banget. Dan itu ada aturannya untuk pemasangan ring. Cuma nih memang yang paling dekat di sini emang Tulungagung. Iya. Nah, ini kita masih nunggu nih kapan Sudono bisa pasang ring. Karena alatnya sudah ada ya Bu ya, ingat saya. Gitu. Cuman memang
tidak butuh alat aja ya, butuh dokter, butuh petugas yang benar-benar kompeten, benar-benar, karena itu kan mainan jantung ya, berhenti sedikit mainan. yang kita Udah masukin beda. alat itu jantung, berhenti selesai kan gitu ya. Jadi makanya nggak cuma alat, petugas dokternya juga harus terlatih, perawatnya juga harus terlatih. Nah, terus kemudian untuk kamar operasinya, terus kemudian alat-alatnya, sarananya yang ini dan itu harus dipenuhi dulu. Sudah sesuai dengan standar baru kemudian bisa buka. Golden period tadi Bu, mengenai kan tadi 2-3 jam lah ya. Kalau lewat dari itu berarti bisa ditunda kah? Bisa ya. Oh ya, gitu. Bisa ditunda. Bukan berarti harus dipasang saat itu karena emang sudah terjadi beberapa kerusakan di jantung. Jadi setelah melewati 2-3 jam tadi itu nggak bisa langsung dipasang atau perlu jangka berapa lama Bu hingga nanti bisa dipasang? Nanti harus dievaluasi lagi ya. Harus ada evaluasi apakah memang perlu pemasangan ring atau tidak. Karena masang ring itu tadi ya. Kalau benefitnya sama resikonya nggak seimbang, tambah pilih rugi nggak pasien. ya. Jadi ada itu ya, kita harus tentukan nanti ketika bekerja dengan sebagai dokter jantung itu pasti akan dihitung. Oh ini saya kalau pasang ring dengan tidak pasang ring benefitnya lebih besar mana. Nah ketika lebih besar pasang ring ya nanti akan sama beliau pasti akan disarankan pasang ring dan kemudian dirujuk ke rumah sakit yang bisa memasang ring itu. Nah kalau misalnya beliau hitungannya tidak bisa, dia tidak bisa. Nah, saran mungkin Bu ya. Tapi itu harus dokter jantung ya, iya. bukan dokter umum ya soalnya. Iya, dokter umum ya. Itu harus konsultasi dulu kah? Berapa lama? Kisaran kan udah lewat 2-3 jam tadi ya. Itu kan berarti pemasangan ringnya nggak bisa dilakukan saat itu. Nah setelah itu bisa kontrol rutin kah atau gimana? Kontrol rutin terus nanti biasanya nanti akan dievaluasi sama dokternya terkait dengan kadang-kadang kan sebenarnya kalau misalnya kondisi jantungnya emang masih cukup bagus gitu ya bisa dipasang ring. Tapi kalau emang yang dialiri darah itu emang udah rusak total, dia nggak ada gunanya sebenarnya. Ya. Jadi seberapa besar kerusakan dari jantung itu juga ngaruh terhadap keputusan dokter sih. Tapi ya itu balik lagi ya, karena saya dokter umum harusnya konsultasinya ke dokter spesialis jantung. Spesialis ya. Jadi memang ada aturan tadi ya, golden rule. Setelah lewat golden rule, golden period. golden period. Oh ya, maaf, golden rule. Jadi setelah lewat golden period tadi harus dievaluasi lagi apakah lebih baik dipasang ring atau dievaluasi dulu gitulah ya. Ya, intinya dokternya tahulah mana yang terbaik untuk pasiennya. Ya, apakah dipasang langsung saat itu dengan dirujuk atau harus ditreatment dulu. Misalnya tadi kok kontrol setiap bulan ya Bu ya. Seperti itu. Oke, jadi inilah ya sudah tahulah, dokter itu udah tahu kondisi pasien yang terbaik itu seperti apa. Jadi pasien tinggal ngikutin lah, mungkin ya, ngikutin langkah-langkahnya, diikutin secara disiplin gitu. Ada lagi mungkin Rudi? Kayaknya udah cukup nih dari YouTube kita. Dari dari YouTube sudah ini. Nah, kalau semisalkan tadi ya, selain Pandawa Bu Nini ya, dan juga Mobile JKN, ada nggak layanan lain yang mungkin ada dilayani di BPJS untuk konsultasi segala macamnya? Monggo Bu Nini. Bisa juga menghubungi call center kita 165. Jadi bisa meminta informasi, kemudian menyampaikan pengaduan ataupun melakukan perubahan update data di call center 165. 165 ya. Itu pulsa kah atau gratis? Pulsa ya. Oh ya, jadi dipastikan punya pulsa ya pendengar ya. Kalau misalkan pulsanya nggak ada, sekarang kan jarang punya pulsa. Kalau jarang punya pulsa ya lewat Pandawa aja di Mobile JKN juga bisa. Di Mobile JKN. Mobile JKN juga bisa mendaftar, kemudian juga bisa melakukan beberapa perubahan data di sana juga bisa. Kemudian mungkin yang pendaftaran rehab misalnya punya tunggakan dan
tidak bisa dibayar langsung, itu bisa dicicil. Nah, ya. Namanya ada program rehab. Nah itu bisa didaftarkan melalui mobil JKN. Oke, jadi kalau ada tunggakan ya pendengar ya nggak perlu khawatir, ada keringanan dari BPJS, ada skema diangsur atau dicicil ya, sesuai kemampuan itu Bu Nini ya, sesuai kemampuan. Ada waktu-waktunya, nanti boleh dilihat di sana. Oke, ya ya. Jadi itu tadi bisa lewat mobil JKN atau apa namanya lewat call center BPJS di 165 Ibu ya, dan juga bisa lewat Pandawa sekali lagi di 08118165 165. Jadi kebutuhan peserta di untuk mengakses layanan BPJS bisa bervariasi, mau lewat jalur mana silahkan dipilih yang paling nyaman gitu ya. Oke, mungkin udah hampir selesai ya. Hampir 1 jam kita bersama di dialog pada pagi ini. Mungkin ada penutup mungkin dari Bu ini dulu. Nanti sebelum ke Bu sebelum ke Bu Alifa, monggo Bu Nini. Closing statement Bu, silahkan. Iya, untuk peserta JKN pada saat ingin mendapatkan layanan, nah Bapak Ibu tentunya harus sesuai dengan prosedur layanan. Tadi harus datang ke FKTP terdekat terdaftarnya. FKTP terdaftar di mana? Disitulah mereka harus berobat dulu. Kemudian kalau dalam kondisi gawat darurat bisa langsung menuju fasilitas kesehatan terdekat. Nah, tentunya bisa dirujuk atau tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter yang merawat. Mau dirujuk ke fasilitas kesehatan mana juga dokterlah yang menentukan akses yang terdekat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Dan kalau saya menyampaikan, tentunya Bapak Ibu sebagai peserta juga punya kewajiban bahwa harus sesuai dengan prosedur yang berlaku ya pada saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dan dijamin ikutilah prosedur tersebut gitu ya. Kalaupun nanti harus dirujuk ke tingkat 3 juga tetap bisa dijamin tapi sesuai dengan prosedur layanan yang diberikan seperti itu. Jadi kata kuncinya ikuti prosedur, itulah Ibu ya. Oke. Dari Bu Ulfa mungkin monggo. Iya, jadi kalau dari saya sih sebenarnya kalian warga itu masyarakat itu kalau pakai JKN dan nggak pakai JKN sebenarnya pelayanan kita sama aja. Itu yang beredar di masyarakat kan kalau pakai JKN beda, lebih jutek. Padahal gajinya sama aja. Jasa medisnya sama aja, jadi sebenarnya nggak ngaruh gitu. Jadi jangan pakai JKN atau nggak pakai JKN itu kita pelayanannya sama. Perasaannya aja mungkin jadi sensitif kalau pakai JKN. Padahal sebenarnya kami tuh sama aja karena uang yang kami dapat dari maksudnya dengan pakai JKN dan tidak pakai JKN itu sebenarnya sama aja. Iya, jadi karena tarifnya itu kan sama ya antara tarif JKN sama. Jadi insya Allah untuk semua masyarakat yang masih ragu-ragu gitu ya, enaknya pakai JKN nggak ya gitu ya, sama aja kok. Kita itu melayani itu sesuai standar karena karena resiko akan ditanggung oleh petugas ya. Kalau misalnya kami tidak sesuai standar gitu. Jadi kami mengobati itu sesuai standar yang berlaku, dan standar itu sudah ada pedomannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun dari organisasi profesi masing-masing. Dari organisasi profesi, jadi emang nggak ada yang dibedakan antara JKN dan tidak JKN. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau jadi anggota JKN. Oke, jadi nggak ada diskriminasi sekali lagi, mau pakai JKN maupun nggak JKN, obatnya, treatmentnya sama saja. Soalnya ya yang mengalir ke petugasnya juga sama aja, jadi nggak ada diskriminasi. Monggo Rudi mungkin bisa disimpulkan dan ditutup. Baik, terima kasih. Itu dia tadi dialog kita Indonesia Bisa bersama BPJS Kesehatan, dan juga terima kasih Ibu Zurotul dan juga Ibu Dr. Ulfa sudah berkenan hadir di studio RRI Madiun, dan sampai jumpa di dialog Indonesia Bisa berikutnya. Indonesia Bisa setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai